Ustaz takut hantu? Enggak, hantu itu takut sama saya. Lalu kenapa Ustaz minta temani? Saya takut, mana tahu kemarin malam betul-betul mati. Jadi ada yang mengajak yang lain untuk, mana tahu nanti datang panitia. Gimana Pak Ustaz mati? Ustaz, kita harus ceramah. Ustaz kan payah. Tapi kalau ada tim di dalam, dia lihat, gimana nih panitia? Bungkus. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makin menambah keyakinan saya, ternyata saat roh keluar dari jasad, yang bisa menolong aku hanya satu. Jarang-jarang saya bawa tasbih, belum pernah saya ceramah bawa tasbih, baru hari ini saya bawa. Makin kuat saya, la ilaha illallah. Mana tahu mati, orang kaya mati, miskin mati, raja-raja mati, ustad-ustad mati. Yang dibawa mati inilah dia, la ilaha illallah. Itulah mengapa dalam doa kita selalu mengatakan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Perbaiki amal, banyak-banyak. Amal saya Pak Ustadz baca Quran, biasa. Amal saya Pak Ustadz zikir, biasa. Ada amal yang luar biasa. Apa dia? Menolong rumah-rumah Allah. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang tampak ini adalah materi. Bisa dilihat mata, bisa disentuh tangan, bisa didengar telinga. Ini yang disebut dengan materi. Saya percaya gelas ini ada karena bisa dilihat oleh mata, bisa disentuh oleh tangan. Tapi kalau tidak bisa ditangkap dengan panca indera, maka dia tidak ada. Aliran ini bernama materialisme. Materi. Maka orang-orang materi tidak menganggap ada yang tidak ada materi. Mana Tuhan itu? Mana malaikat itu? Mana sorga itu? Mana nyawa itu? Mana roh itu? Padahal sebenarnya orang-orang barat itu pun sesungguhnya percaya bahwa yang tidak tampak itu ada. Mana buktinya? Ketika mereka sedang terapung-apung di tengah lautan, mereka selalu memberikan signal, simbol SOS, save our soul, jiwa. Dia tidak katakan save our body, selamatkan tubuh saya, tidak, tapi selamatkan jiwa saya. Itu yang tidak nampak, yang tidak kelihatan. Orang yang pergi berjemur di pantai Kuta atau di pantai manapun, tiba-tiba yang kulitnya sebelumnya tidak berwarna putih, tiba-tiba saja berubah menjadi hitam. Itu karena ada cahaya ultraviolet yang tidak tampak. Bagaimana dia bisa merubah warna kulit? Begitu juga kalau kita buka itu kotak hitam yang akan masuk koper barang-barang kita menuju airport, akan naik pesawat, dia tidak mau buka satu-satu, maka dia gunakan cahaya X-ray. Ketika kita lihat, tidak ada itu cahaya, tapi dia ada. Begitu juga orang yang mengingkari mana Tuhan itu, mana malaikat itu, mana surga itu, maka saat itu juga kita bisa tempeleng dia. Setelah itu dia marah, lalu kita tanya, mana marah itu? Setelah itu dia sedih, mana sedih itu? Ini air mata, itu bukan sedih, itu adalah ungkapan kesedihan. Walaupun tidak semua yang menangis itu karena sedih, karena ada juga yang menangis karena kekenyangan. Siapa dia? Buaya. Karena buaya tidak punya pori-pori, maka dia kalau sudah terlalu kenyang, sudah lelah, berkeringat, tak bisa keluar dari kulitnya, akhirnya keluar dari lubang matanya, maka disebutlah dengan istilah air mata buaya. Tapi jangan sepelekan buaya, karena buaya adalah binatang paling setia. Oleh sebab itu orang Betawi di Jakarta kalau menikah pasti ada roti buaya. Kenapa ada roti buaya? Karena buaya paling setia sampai akhir hayat yang memisahkan kita.
Begitulah agaknya kata buaya. Tapi buaya ini setia selama dia di air, sampai jangan naik ke darat. Sudah dia naik ke darat, itu luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini jiwa-jiwa ini kalau tidak diisi dengan berjamaah, diisi dengan zikir, dia akan kosong, hampa. Dan kalau sudah kosong, spiritual palsu akan mengisinya. Betul? Karena begitu banyak di kota-kota besar, jangankan di tempat kita, di Amerika, di New York, banyak rumah-rumah spiritual palsu. Anda merasa kosong, Anda merasa hampa, Anda merasa tidak ada harapan, datanglah kemari. Naikkan kaki kanan ke paha kiri, kaki kiri ke paha kanan, pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam. Dari mana datang? Tapi kita akan mendapat ketenangan dengan apa? Zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terasa penuh jiwa, luar biasa. Sampai-sampai terbawa ketika tidur. Ketika kita tidur, tiba-tiba mimpi dikejar oleh Nyi Blorong, suster ngesot. Mana bisa suster ngesot ngejar Pak Ustaz? Iya juga ya. Maka saat itu kita langsung teringat Allah, 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 la ilaha illallah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itulah yang akan menolong kita saat sakaratul maut. Kita punya pistol. Apakah saat sakaratul maut pistol itu bisa menolong kita? Tidak. Satu-satunya yang bisa menolong adalah spiritual yang penuh zikir. Itulah yang akan bisa menolong. Kemarin malam saya terpaksa minta tim datang menemani saya tidur. Biasa saya tidur sendirian. Di kamar saya kunci tidur sendirian. Kemarin malam saya buka, saya telepon, tolong ikut ke dalam. Ada apa Ustaz? Datang pula takut saya. Tiba-tiba saya merasakan ruh saya ini keluar dari jasad ini. Dan saya melihat jasad saya di atas tempat tidur. Dan rasanya sesak napas. Tapi saat itu yang satu-satunya yang saya ingat adalah la ilaha illallah. Dalam antara tidur dan jaga itu tetap ingat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ternyata di situ baru saya paham Allah sedang menunjukkan, hai Abdul Somad, itu baru geladi kotor sakratul maut. Geladinya aja kau sudah ketakutan, apalagi kalau nyata. Ustaz takut hantu? Enggak, hantu itu takut sama saya. Lalu kenapa Ustaz minta temani saya takut? Mana tahu kemarin malam betul-betul mati. Jadi ada yang mengajak yang lain untuk, mana tahu nanti datang panitia. Gimana Pak Ustaz mati? Ustaz, kita harus ceramah. Ustaz kan payah. Tapi kalau ada tim di dalam, dia lihat, gimana nih panitia? Bungkus. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makin menambah keyakinan saya. Ternyata saat roh keluar dari jasad, yang bisa menolong aku hanya satu. Jarang-jarang saya bawa tasbih. Belum pernah saya ceramah bawa tasbih. Baru hari ini saya bawa. Makin kuat saya, la ilaha illallah. Mana tahu mati. Mati, orang kaya mati, miskin mati, raja-raja mati, ustad-ustad mati. Yang dibawa mati inilah dia, la ilaha illallah. 3 anak dokter spesialis hebat, IQ tinggi, dari rumah sakit bergengsi, dokter sampai 2 titelnya, kartu nama panjang hampir sebesar amplop. Semua melihat ayah terbujur kaku dalam keadaan seperti tak bisa digambarkan. Masing-masing, yang satu melelehkan air mata, yang satu hanya melihat saja, yang satu tak jelas. Tapi andai mereka orang-orang yang penuh spiritualnya, maka dia akan perlahan mendekati telinga dan berbisik, la ilaha illallah. Itu yang diajarkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang akan sakratul maut di antara kamu. Mana tahu malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Abdul Somad sampai masanya tiba-tiba terbaring di rumah sakit. Bapak ibu datang menjenguk, maka katakan ke telingaku sebelah kanan, hai Abdul Somad, jangan cuma diam, jangan cuma kata gimana,
Ustaz Somad kita ajar, nggak usah, dia udah tahu itu bacaan. Jangan. Dia juga manusia biasa. Boleh jadi dia lupa. La ilaha illallah. Maka nampak lidahnya bergerak. Yang bisikkan satu orang. Jangan semua mau bisik. Semua mau membisikkan sambil bawa HP, mau selfie. Cukup satu orang saja yang berbisik. Tenang, tenang. Yang lain tenang. Biar aku yang membisik. Yang paling indah adalah yang membisikkan itu anak kita. Betul. Yang dulu saat dia lahir, kita yang membisikkan ke telinga dia. Anak saya satu semata wayang, laki-laki. Apa yang saya harapkan dari dia? Aku ingin kau menjadi orang yang besar, nak. Aku ingin kau menjadi orang yang kaya raya. Tapi aku ingin, paling ingin di antara keinginan, saat aku meregang nyawa, engkaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Karena dulu saat kau lahir ke dunia ini, aku yang berbisik ke telingamu, la ilaha illallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Somad. Betul. Ini anak Ustaz mau lahir. Ustaz di mana sekarang? Aku sedang ceramah. Jadi gimana Pak Ustaz? Ya biar aja lahir, masa nunggu aku pulang? Setelah lahir jam 9 pagi, kebetulan 1 Muharram, ceramah di Kabupaten Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau. Pulang saya pun ke rumah sakit, ganti, buka baju koko, pakai baju kemeja, buka peci, saya gulung, naik ke atas rumah sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang mau cari siapa? Kata bidan. Saya kalau nggak pakai sorban, nggak pakai peci, nggak pakai koko, orang banyak nggak ingat. Dia sangka mahasiswa semester 7. Saya mau lihat anak saya bilang. Saya mau lihat anak saya. Oh iya, sebentar ya Pak. Tadi abang, sekarang bapak. Udah ambil wudhu katanya. Sudah, saya bilang. Pandai azan katanya. Astagfirullah. Nih anaknya pegang ya. Saya pegang, kepalanya di sebelah kiri, saya pegang pelan, saya azankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak sekuat itu. Kalau kuat gitu terkejut lah ya. Itu pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak sanggup saya, meleleh air mata saya. Untung tak datang bidan itu. Hapuslah air matamu Ustaz. Saya azankan terus. Apa yang Ustaz tangiskan? Apa yang Ustaz sedihkan? Yang kusedihkan adalah kau lahir, aku yang membisikkan ke telingamu. Nah, di saat mati nanti aku ingin kau juga yang membisikkan ke telingaku, la ilaha illallah. Kami belum nikah Pak Ustaz. Lalu yang bisikkan siapa? Istrimu lah. Begitu ke awal-awal nikah, saya dulu pertama awal-awal nikah saya katakan ke istri, nanti kalau kau lihat aku tanda-tanda nampak aku sudah mau sakaratul maut, tolong kau bisikkan ke telingaku, la ilaha illallah. Sekarang bang, nanti. Sekarang pula kata dia. Oh cepat aja dia kita mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak tampak oleh mata, yang tidak bisa disentuh oleh tangan, yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, inilah yang dikenyangkan pagi ini. Ustaz ngomong kenyangkan karena sudah sarapan, betul. Perut ini materi, tampak dia. Kalau di ronsen nampak, maka yang materi diisi dengan materi. Diisi dengan apa tadi Pak Ustaz? Nasi goreng. Diisi dengan apa tadi? Lontong sayur. Tapi yang non materi tidak bisa diisi dengan materi. Apa dia? Kebahagiaan letaknya di dalam hati, letaknya di dalam jiwa, letaknya di dalam raga, letaknya tak tampak oleh mata. Ini Ustaz Somad, masjid ini programnya penuh terus. Betul Pak? Tadi malam ada iktikaf, pagi ini ada pengajian, nanti zuhur ada pengajian, nanti malam ada pengajian. Ustaz-ustaz hebat diundang kemari, luar biasa. Lalu kemudian kenapa kota besar makin hebat, metropolitan, tapi justru pengajian bukan makin sepi? Kenapa? Karena ada orang yang ingin mengisi batinnya dengan zikir, terasa full. Betul? Ini kalau dicek satu-satu bisa dilihat full.
Tapi ketika berada di tempat yang tidak baik, bersama orang yang tidak baik, dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang tidak baik, bisa kita cek low bed, kosong. Tapi saat ini maka sering-sering berada di majelis-majelis yang luar biasa. Syair-syair yang dibacakan tadi, sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Dari mana datang syair-syair ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, datang seorang sahabat memuji-muji dia. Nabi diam, sakata wa tabassama. Nabi diam dan tersenyum. Hadis riwayat Sunan At-Tirmizi. Ini menunjukkan bahwa memuji-muji Nabi itu boleh. Maka datanglah ulama menulis puji-pujian. Datang Al-Habib Umar bin Hafiz, saya awali dari yang masih hidup sekarang, di Hadramaut Tarim, membuat satu puji-pujian untuk Nabi dalam sebuah kitab berjudul Ad-Diya'ul Lami'. Dia cahaya, lami yang berkilau karena cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang kemudian Imam Al-Busiri, makamnya di Alexandria, 200 km dari Kairo, Mesir. Sampai hari ini masih dikunjungi orang. Dia menulis syair puji-pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditulis dalam syair berjudul Al-Burdah. Burdah artinya selendang kain yang diletakkan di tengkuk ini namanya burdah. Nabi itu memakai burdatun khadra, selendang berwarna khadra, hijau. Ini kebetulan aja warna hijau.